Ini dari @Lutfi Ilyas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika menantu tinggal di rumah mertua, sebenarnya pembagian untuk menafkahinya bagaimana Ustadz? Dan antara mertua dan istri, mana yang harus lebih didahulukan? Ini pertanyaan sesuai sama tema kita pagi hari ini tentang mertua menantu akur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Idealnya setelah menikah itu memang kita harus sudah keluar dari rumah, pisah dengan orang tua. Karena yang kita khawatirkan ketika terjadi konflik antara istri dengan ibu. Atau istri dengan keluarga saudara kita. Maka sebaiknya pisah. Tapi kan tidak semua. Ya, satu karena faktor ekonomi. Belum mampu ngontrak atau beli rumah. Yang kedua faktor egoisnya orang tua. Tidak mau kalau dia anak tunggal. Ngapain kau beli rumah? Rumah besar gini. Tinggal aja sama saya. Nah, untuk menjaga perasaan ibu dan bapak akhirnya tinggal. Pasti akan ada konflik antara ibu dan istri. Nah, terjadi konflik antara ibu dan istri, maka hal ini dibutuhkan kematangan jiwa dan stabilitas emosi, yaitu sabar. Tidak ada ilmu tertinggi dari dalam rumah tangga kecuali sabar. Profesor doktor ketika dia tidak sabar, hilang profesor doktornya. Bahkan ulama sekalipun ketika tidak punya kesabaran, ilmunya tidak akan mumpuni menghadapi konflik rumah tangga. Nah sekarang setelah menikah, ini dulu yang perlu kita pahamkan. Setelah menikah itu, maka orang tua kita menjadi 4. Yang mertua, ibu bapak dan mertua. Mertua ibu bapak. Karena dalam Islam ada 3 kriteria yang bisa membuat kita menjadi orang tua. Ya, seseorang menjadi orang tua kita. 1, ibu bapak kita. Itu menurut Quran. Yang ibu biologis secara biologis. Yang kedua, orang yang melahirkan pasangan kita. Mertua. Dan yang ketiga adalah orang yang pernah mengajari ilmu kepada kita. Guru. Itu orang tua. Sama derajatnya di sisi Allah. Karenanya yang mertua ini diperlakukan seperti layaknya orang tua kita. Nah kadangkala memang ada orang yang memperlakukan mertuanya tidak selayaknya orang tua. Contoh ada kejadian pada zaman Rasulullah SAW, tersebutlah sahabat namanya Alqamah. Alqamah ini bagus sekali ibadahnya. Tapi anehnya ketika sakaratil maut tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dibimbing oleh Bilal tetap tidak bisa. Lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Nabi katakan kok bisa? Coba cari orang tuanya. Cari bapaknya ternyata sudah arwah. Cari ibunya ketemu. Bu, anak ibu si Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Dia bilang, dah dapat sudah itu. Kenapa? Kurang ngajar itu anak. Setengah mati kulahirkan. Setengah mati kubesarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang sama istrinya. Lebih takut sama istrinya daripada saya ibunya. Kok bisa? Suatu ketika saya ke rumahnya. Karena lama dia tidak datang membesuk saya datanglah ke rumahnya. Sebelum saya sampai di rumahnya, belum mau ketuk pintu, saya dengar dia ngomong. Istrinya ngomong, datang ibumu cepat, kau sembunyi itu kacang. Dengar sama ibunya, nangis ibunya. Kacang lebih dihormati daripada saya. Kembali ibunya, sejak itu tidak pernah lagi. Lapor ini kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kasusnya. Wah, besar dosanya itu anak. Panggil ibunya, atau saya datang kepada dia. Datanglah ibunya. Kata Nabi, Bu, maafkan anaknya. Saya tidak mau ya Rasul. Betul tidak mau? Tidak mau ya Rasul. Kalau begitu, lebih baik saya bakar api di dunia daripada api neraka yang bakar. Kata ibunya, silakan bakar aja. Si Alqamahnya mau dibakar. Kurang ajar itu anak. Kata Nabi, kumpulkan kayu. Dikumpulkan kayu. Angkat. Begitu diangkat, mau dilempar masuk ke bara api. Ibunya berteriak, tahan ya Rasul, jangan kau bakar anakku. Memang dia kurang ajar, durhaka. Tapi kedurhakaannya tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya dalam kandungan saya. Tidak ada artinya penderitaanku itu durhakanya dibanding penderitaan saya melahirkan dia. Saksikan ya Rasulullah, saya ampuni dosa-dosanya anakku. Nabi katakan, betul kau, betul saya ampuni seluruh dosa-dosa anakku. Akhirnya Nabi katakan, letakkan dia. Dengan bersusah payah, Alqamah pun kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika sakaratil maut. Coba. Itu kenapa? Karena durhaka kepada ibunya. Nah, maka kadangkala kita suami durhaka kepada orang tua gara-gara istri.
Iya, iya, bisa terjadi. Bisa. Iya. Karena dia takut sama sama istrinya. Maka ketika berhadapan seperti ini, solusinya adalah tingkatkan kesabaran. Sabaran. Sabaran. Iya.